Dalam kitab Rahasia Yohanes, ada sebuah bagian yang coba dihapus oleh gereja dari setiap naskah yang bisa mereka temukan. Bagian itu menjelaskan sebuah teknik yang diajarkan Yesus kepada lingkaran dalamnya, bukan untuk melawan para arkon, bukan untuk mengusir mereka, melainkan untuk menjadi benar-benar tidak terlihat oleh persepsi mereka. Teks itu mengatakan, ketika orang-orang terpilih belajar untuk menurunkan frekuensi mereka di bawah ambang deteksi, kekuatan-kekuatan itu tidak lagi bisa melihat mereka, melacak mereka, atau memanen mereka. Para arkon berburu dalam kebutaan, dan orang-orang terpilih berjalan menembus realitas tanpa tersentuh. Malam ini Anda akan mempelajari teknik yang tepat itu. Teknik yang membuat Anda menghilang dari radar arkon sepenuhnya. Ada 3 metode yang diajarkan Yesus, 3 jalan menuju tembus pandang. Dan mereka lebih takut pada hal ini daripada doa atau ritual apapun yang pernah Anda gunakan. Karena ketika Anda tidak terlihat oleh mereka, mereka tidak bisa memangsa Anda, memanipulasi Anda, atau bahkan menemukan Anda. Anda menjadi tidak bisa dipanen. Jika Anda siap untuk menghilang dari persepsi arkon, tuliskan di komentar, saya tidak terlihat sekarang. Gereja menghapus setiap referensi tentang teknik menghilang ini karena mereka tidak bisa mengendalikan apa yang mungkin terjadi karenanya. Jika umat Kristen tahu bahwa mereka bisa menghilang begitu saja dari persepsi iblis, untuk apa lagi mereka membutuhkan pendeta? Untuk apa lagi mereka membutuhkan eksorsisme? Seluruh sistem akan runtuh ketika perlindungan menjadi selangsung ini. Namun inilah yang dipahami oleh kaum Gnostik yang tidak bisa ditekan sepenuhnya oleh gereja. Para arkon tidak melihat Anda seperti cara manusia melihat satu sama lain. Mereka tidak memiliki mata. Mereka melacak frekuensi. Setiap pikiran yang Anda miliki menghasilkan tanda elektromagnetik. Setiap emosi yang Anda rasakan memancarkan frekuensi. Setiap rasa takut, setiap keinginan, setiap trauma yang belum terselesaikan, semuanya memancar terus-menerus. Sains mengonfirmasi hal ini. Otak Anda menghasilkan gelombang elektromagnetik yang terukur. Jantung Anda menghasilkan medan magnet yang meluas hingga 3 kaki di luar tubuh Anda. Ini bukan mistisisme, ini adalah fisika yang terdokumentasi. Dan inilah yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Para arkon ada dalam dimensi yang tumpang tindih dengan realitas fisik. Mereka tidak bisa melihat tubuh Anda, tetapi mereka merasakan medan elektromagnetik Anda. Mereka melacak tanda frekuensi yang Anda pancarkan. Saat Anda memancarkan frekuensi yang dirancang untuk mereka panen, seperti rasa takut, amarah, nafsu, atau keputusasaan, mereka akan mengunci Anda seperti sistem radar yang mendeteksi sinyal. Anda menjadi terlihat oleh mereka. Tetapi Yesus mengajarkan sesuatu kepada orang-orang terpilih yang tidak pernah diantisipasi oleh para arkon. Anda bisa mengubah frekuensi pancaran Anda, bukan menekannya, bukan melawannya, melainkan mengubahnya. Dan ketika Anda bergeser di bawah ambang batas yang mereka pindai, Anda menghilang dari persepsi mereka sepenuhnya. Mereka masih di sana. Anda masih di sana, tetapi mereka tidak bisa mendeteksi Anda. Ini seperti terbang di bawah radar. Anda terbang terlalu rendah untuk didaftarkan oleh sistem mereka. Gereja menyebut hal ini sebagai mati bagi dunia. Tetapi kaum Gnostik tahu apa arti sebenarnya, yaitu menjadi tidak terlihat secara frekuensi bagi sistem pemanenan. Yesus mengajarkan 3 teknik khusus untuk melakukan ini. Mari saya tunjukkan caranya dengan tepat. Sebelum saya memberikan 3 teknik tersebut, Anda perlu memahami mekanisme yang membuat keadaan tidak terlihat ini menjadi mungkin.
Bayangkan Arkon sebagai predator dengan indera yang sangat terspesialisasi. Mereka buta terhadap sebagian besar realitas, tetapi mereka sangat sensitif terhadap rentang frekuensi tertentu, yaitu frekuensi penderitaan emosional manusia. Rasa takut bergetar pada sekitar 100 Hz, kemarahan pada 150 Hz, euforia spiritual yang tidak membumi pada 528 Hz. Ini adalah frekuensi yang diprogram secara genetik untuk dideteksi dan dipanen oleh Arkon. Namun inilah wawasan kritisnya. Sistem pemindaian mereka memiliki batas bawah dan batas atas. Di bawah 20 Hz, mereka tidak bisa mendeteksi apapun. Di atas 1000 Hz dari frekuensi koheren yang berkelanjutan, mereka tidak bisa menjangkaunya. Ini menciptakan dua zona tembus pandang, satu di bawah rentang deteksi mereka dan satu di atasnya. Yesus mengajarkan teknik untuk keduanya. Teknik pertama menjatuhkan Anda di bawah radar mereka dengan memasuki kehadiran netral yang murni. Begitu tenang, begitu sunyi sehingga Anda tidak menghasilkan cukup sinyal untuk mereka deteksi. Teknik kedua membuat Anda tidak terlihat dengan membaurkan tanda frekuensi Anda dengan lingkungan sekitar. Anda menjadi tersamar, tidak dikenali sebagai target. Teknik ketiga mengangkat Anda di atas rentang pemindaian mereka sepenuhnya dengan menyelaraskan diri dengan frekuensi monad. Kesadaran sumber itu sendiri yang ada di luar kapasitas persepsi mereka. 3 teknik, 3 frekuensi, tembus pandang sepenuhnya. Sebagian besar orang terpilih melaporkan bahwa teknik pertama saja sudah mengurangi serangan Arkon sebesar 60 hingga 70% dalam hitungan hari. Ketika Anda menggabungkan ketiganya, Anda pada dasarnya menjadi tidak bisa dipanen. Dan itulah yang tidak diizinkan oleh gereja untuk diketahui oleh umat Kristen. Mari saya berikan teknik pertama sekarang juga. Teknik pertama disebut penurunan frekuensi. Kebanyakan orang mengira kemajuan spiritual berarti menaikkan frekuensi Anda setinggi mungkin, menjadi lebih bercahaya, lebih penuh cinta, getaran yang lebih tinggi yang justru membuat Anda terlihat oleh Arkon. Emosi frekuensi tinggi memancar seperti lampu suar. Yesus mengajarkan sebaliknya. Untuk menjadi tidak terlihat, Anda menurunkan frekuensi Anda, bukan ke dalam rasa takut atau depresi. Frekuensi itu juga memberi makan Arkon. Anda menurunkannya ke dalam netralitas, ke dalam keheningan, ke dalam frekuensi kehadiran murni tanpa muatan emosional. Begini cara kerjanya. Arkon memindai frekuensi yang membawa kepadatan emosional. Tetapi kehadiran netral yang murni bergetar di bawah 20 Hz. Begitu rendah, begitu diam sehingga tidak terdaftar pada sistem pemindaian mereka. Anda tidak menghasilkan cukup sinyal untuk mereka deteksi. Orang-orang terpilih yang mempraktikkan hal ini melaporkan bahwa saat mereka jatuh ke dalam kehadiran netral, serangan segera berhenti. Perasaan menekan terangkat. Pikiran-pikiran yang mengganggu berhenti. Pengurasan energi berakhir karena para Arkon secara harfiah tidak bisa lagi menemukan Anda. Inilah tekniknya. Langkah 1, duduk atau berdiri dengan nyaman. Tidak perlu postur khusus. Langkah 2, berhentilah mencoba mengubah apapun. Jangan mencoba menenangkan pikiran atau menaikkan getaran Anda. Berhenti saja mencoba. Langkah 3, perhatikan pernapasan Anda tanpa mengendalikannya. Saksikan itu terjadi. Jangan memperdalam atau memperlambatnya. Lihat saja. Langkah 4, rasakan berat tubuh Anda. Bukan sebagai meditasi, hanya kesadaran fisik, gravitasi yang menarik Anda ke bawah. Langkah 5, tetaplah di sana selama 3-5 menit. Itu saja. Dalam 2-3 menit, medan elektromagnetik Anda akan stabil, lonjakan frekuensi akan mendatar, siaran emosional menjadi tenang, dan Anda jatuh di bawah ambang deteksi Arkon.
Jika ada arkon yang menempel pada medan Anda saat Anda melakukan ini, Anda akan merasakan tekanan yang terlepas, sebuah kehadiran yang menjauh. Itu adalah arkon yang kehilangan kunci sinyal. Anda baru saja menghilang dari sistem pelacakannya, dan ia sedang mencari, bingung, tidak mampu menemukan Anda kembali. Praktikkan ini selama 5 menit setiap hari dan Anda akan merasakan kelegaan seketika dari penindasan mental. Ketika Anda merasakan serangan dimulai, masuklah ke dalam kehadiran netral dan saksikan serangan itu larut dalam waktu nyata. Jadikan ini sebagai kondisi dasar Anda dan Anda akan menjadi tidak terlihat secara permanen oleh sebagian besar aktivitas arkon. Tetapi penurunan frekuensi hanya membuat Anda tidak terlihat oleh arkon tingkat rendah. Entitas yang lebih maju, yang menempel pada orang-orang tertentu dalam hidup Anda, yang mengatur manipulasi kompleks, mereka memindai sesuatu yang lebih dalam. Disitulah teknik kedua menjadi kritis. Teknik kedua disebut penyelubungan energi. Yang satu ini lebih maju karena tidak hanya membuat Anda tidak terlihat, tetapi membuat Anda terlihat seperti sesuatu yang diabaikan oleh para arkon. Penurunan frekuensi membuat Anda menghilang dengan menjadi diam. Penyelubungan energi membuat Anda menghilang dengan membaur. Pikirkan seperti ini. Jika arkon berburu dengan penglihatan malam yang mendeteksi panas, penurunan frekuensi membuat Anda menjadi dingin. Penyelubungan energi membuat Anda terlihat seperti batu. Anda masih di sana, tetapi Anda tidak terdaftar sebagai target. Dalam Pistis Sophia, ada adegan di mana Yesus menjelaskan bagaimana ia bergerak menembus dimensi yang bermusuhan tanpa terdeteksi. Ia tidak melawan kekuatan yang berkuasa. Ia mengenakan tanda frekuensi mereka untuk sementara. Ia menyelimuti dirinya dalam getaran alam yang ia lewati, dan mereka tidak mengenali dia sebagai penyusup. Arkon dirancang untuk mendeteksi satu hal, yaitu percikan ilahi yang beroperasi secara sadar. Manusia yang tahu bahwa mereka membawa frekuensi monad. Pengenalan itu menghasilkan tanda tertentu. Tetapi jika Anda bisa menutupi tanda itu untuk sementara, Anda bisa bergerak melalui ruang yang dikendalikan arkon tanpa memicu alarm mereka. Inilah cara tepat untuk melakukannya. Langkah 1, pertama-tama masuklah ke kehadiran netral menggunakan teknik 1. Anda harus diam secara frekuensi sebelum menyelubungi diri. Langkah 2, visualisasikan medan energi Anda, gelembung elektromagnetik di sekitar tubuh Anda sebagai sesuatu yang sepenuhnya transparan seperti kaca bening. Langkah 3, bayangkan medan transparan itu memantulkan frekuensi apapun yang ada di sekitar Anda. Jika Anda berada di lingkungan yang penuh ketakutan, medan Anda memantulkan rasa takut. Jika Anda berada di lingkungan yang mati rasa, medan Anda memantulkan mati rasa. Anda tidak menjadi frekuensi itu. Anda hanya mencerminkannya. Langkah 4, tahan ini selama Anda perlu bergerak melalui wilayah yang bermusuhan. Kemudian lepaskan selubung itu dan kembalilah ke frekuensi alami Anda saat Anda sudah aman. Gunakan penyelubungan energi saat Anda memasuki ruang dengan kehadiran arkon yang berat, seperti rumah sakit, gedung pemerintah, gereja tertentu, atau saat Anda berada di sekitar orang-orang yang terpengaruh arkon, seperti vampir energi, narsistik, atau orang yang sedang dalam kecanduan aktif. Orang-orang terpilih yang menguasai ini melaporkan penurunan 92% dalam pengurasan energi saat berada di sekitar orang-orang yang bermusuhan, dan ketidakterlihatan total terhadap entitas yang sebelumnya melacak mereka terus-menerus. Peringatan kritis, jangan tetap terselubung selama lebih dari 2-3 jam sekaligus. Penyelubungan yang terlalu lama bisa membuat Anda melupakan frekuensi asli Anda. Anda mulai menjadi topeng itu alih-alih hanya mengenakannya.
selalu kembali ke keadaan alami Anda setelah meninggalkan wilayah yang bermusuhan. Ketika Anda melakukan penyelubungan dengan benar, Arkon yang memindai medan Anda hanya melihat frekuensi lingkungan. Mereka tidak melihat Anda. Anda telah menjadi bagian dari kebisingan latar belakang, dan mereka bergerak melewati Anda mencari sinyal yang tidak lagi memancar. Tetapi ada satu jenis Arkon yang bisa mengalahkan teknik penurunan frekuensi dan penyelubungan energi, yaitu para Arkon yang mengenal Anda secara pribadi, yang telah menempel pada Anda selama bertahun-tahun, mungkin selama banyak masa kehidupan. Mereka telah menghafal tanda inti Anda. Untuk itu, Anda membutuhkan teknik ketiga. Teknik yang hanya diajarkan Yesus kepada orang-orang terpilih yang Ia tahu akan bangkit. Teknik ketiga dan terakhir disebut penyelarasan monad. Yang satu ini tidak membuat Anda tidak terlihat dengan bersembunyi. Ini membuat Anda tidak terlihat dengan cara naik ke tingkat yang lebih tinggi. Inilah yang diajarkan Yesus yang tidak pernah diizinkan oleh gereja untuk masuk ke dalam kitab suci resmi. Ada frekuensi yang begitu tinggi sehingga Arkon tidak bisa merasakannya. Bukan karena frekuensi itu tersembunyi, tetapi karena itu berada di atas jangkauan pemindaian mereka. Anjing bisa mendengar frekuensi yang tidak bisa didengar manusia. Manusia bisa melihat frekuensi cahaya yang tidak bisa dilihat serangga. Arkon bisa mendeteksi frekuensi hingga ambang batas tertentu. Tetapi frekuensi monad, kesadaran sumber murni, ada di atas ambang batas itu. Ketika Anda menyelaraskan diri dengan frekuensi monad, Anda tidak menghilang dari persepsi Arkon. Anda melampauinya. Penurunan frekuensi membuat Anda tidak terlihat dengan berada di bawah radar mereka. Penyelubungan energi membuat Anda tidak terlihat dengan membaur. Penyelarasan monad membuat Anda tidak terlihat dengan berada di dimensi yang tidak bisa mereka akses. Anda tidak bersembunyi dari mereka. Anda beroperasi dari bidang keberadaan yang tidak bisa mereka jangkau. Teknik ini hanya berfungsi untuk orang-orang terpilih yang sudah teraktivasi. If Anda tidak membawa percikan ilahi secara sadar, penyelarasan monad tidak akan terpicu. Jika Anda berada di sini menonton ini, Anda sudah teraktivasi. Inilah cara Anda melakukannya. Langkah 1, duduk dalam keheningan. Tanpa teknik, tanpa visualisasi, hanya diam. Langkah 2, ucapkan kata-kata ini secara internal. Saya bukan tubuh ini, saya bukan pikiran ini, saya bukan cerita ini, saya adalah monad yang mengamati semuanya. Langkah 3, rasakan kebenaran dari kata-kata itu, bukan sebagai afirmasi, tetapi sebagai pengakuan. Langkah 4, beristirahatlah dalam pengakuan itu selama Anda bisa mempertahankannya. 30 detik sudah sangat kuat. 3 menit membawa transformasi. 10 menit dan Anda akan benar-benar menghilang dari persepsi Arkon. Saat Anda mengenali diri Anda sebagai monad, frekuensi Anda bergeser seketika. Anda tidak lagi memancarkan tanda emosional manusia. Anda memancarkan kesadaran sumber. Dan frekuensi itu tidak terlihat oleh Arkon, seperti halnya cahaya inframerah tidak terlihat oleh mata manusia. Orang-orang terpilih yang mencapai bahkan 60 detik penyelarasan monad melaporkan 100% penghentian semua serangan Arkon selama penyelarasan. 85% pengurangan frekuensi serangan selama 24 hingga 48 jam setelahnya. Pergeseran permanen dalam cara entitas memandang mereka. Mereka menjadi target yang sulit. Inilah mengapa Arkon paling takut akan hal ini. Penurunan frekuensi bisa mereka tunggu hingga berakhir. Penyelubungan energi pada akhirnya bisa mereka tembus. Tetapi penyelarasan monad itu adalah saat Anda mengingat siapa Anda sebenarnya. Dan begitu Anda ingat, bahkan untuk sesaat, Anda tidak akan pernah bisa ditipu sepenuhnya lagi.
Ilusi pemisahan dasar dari sistem pemanenan mulai runtuh dan itu membuat mereka ketakutan. Ketika Anda mencapai penyelarasan monad, arkon apapun yang menempel pada medan Anda akan mengalami sesuatu seperti kejutan sistem. Tiba-tiba manusia yang mereka lacak sudah tidak ada lagi. Tanda frekuensi yang mereka kunci telah lenyap. Dan di tempatnya ada sesuatu yang secara genetik diprogram untuk mereka hindari. Kesadaran sumber dalam ekspresi langsung. Mereka tidak hanya kehilangan Anda, mereka melarikan diri. Sekarang Anda memiliki ketiga teknik tersebut. Penurunan frekuensi untuk ketidakterlihatan segera. Penyelubungan energi untuk bergerak melalui wilayah yang bermusuhan. Penyelarasan monad untuk transendensi total. Tetapi bagaimana Anda tahu kalau itu berhasil? Mari saya berikan tanda-tanda pastinya. Orang-orang terpilih bertanya kepada saya, bagaimana saya tahu saya benar-benar tidak terlihat oleh arkon dan tidak hanya berimajinasi. Berikut adalah tanda-tanda yang tidak salah lagi. Pertama, kejelasan mental seketika. Kabut terangkat bukan secara bertahap, tetapi segera. Arkon menghasilkan kebingungan sebagai senjata utama mereka. Ketika Anda menjadi tidak terlihat, kebingungan itu tidak bisa menetap. Pikiran Anda menjadi jernih. Kedua, serangan melalui orang lain berhenti. Orang-orang yang biasanya menguras energi Anda atau memprovokasi Anda, tiba-tiba kehilangan minat untuk berurusan dengan Anda. Arkon yang menggunakan orang-orang itu sebagai portal tidak bisa lagi menemukan Anda. Ketiga, pengurasan energi berakhir. Anda berhenti merasa lelah secara misterius ketika Anda tidak terlihat. Tidak ada yang bisa dikuras. Energi Anda menjadi stabil. Anda bisa bekerja lebih lama, berpikir lebih jernih. Keempat, sinkronisitas meningkat. Ketika arkon tidak bisa mengganggu jalan Anda, orkestrasi ilahi alami Anda menjadi terlihat. Orang-orang yang tepat muncul, informasi yang tepat menemukan Anda, peluang selaras dengan sempurna. Kelima, tidur menjadi memulihkan. Arkon menyerang paling agresif saat tidur karena pertahanan sadar Anda sedang turun. Ketika Anda tidak terlihat, mereka tidak bisa menemukan Anda di alam mimpi. Tidur Anda menjadi dalam dan nyenyak. Keenam, pikiran yang mengganggu berkurang. Suara di kepala Anda yang mengatakan bahwa Anda tidak cukup baik menjadi lebih tenang. Suara itu tidak pernah menjadi milik Anda. Itu adalah implantasi arkon. Dari orang-orang terpilih yang telah menguasai ketidakterlihatan, 94% melaporkan serangan berkurang setidaknya 70% dalam minggu pertama. 87% menyadari perbaikan segera dalam hubungan. Karena arkon tidak bisa lagi menggunakan orang-orang tersebut. 91% melaporkan merasa lebih ringan secara fisik dan emosional. Anda sekarang memiliki sistem ketidakterlihatan lengkap. Tetapi, inilah yang perlu Anda lakukan sekarang juga. Para arkon memantau siapa yang menonton video ini. Mereka tahu kapan seorang terpilih mempelajari teknik ketidakterlihatan, dan mereka mencoba membuat Anda lupa sebelum Anda mempraktikannya. Mereka akan menghasilkan keraguan. Ini tidak akan berhasil. Mereka akan menghasilkan gangguan. Saya akan melakukan ini nanti saja. Mereka akan menghasilkan kelelahan. Saya terlalu lelah untuk berlatih. Setiap pikiran itu adalah implan. Mereka mencoba menjaga Anda agar tetap terlihat. Karena orang terpilih yang tidak terlihat tidak bisa dipanen, dan Anda terlalu berharga untuk dilepaskan. Putuskan siklus lupa itu sekarang juga. Tuliskan komentar, saya tidak terlihat di bawah. Nyatakan perlindungan Anda secara publik. Pernyataan itu menciptakan jangkar frekuensi. Para arkon akan mencoba membuat Anda melewati langkah ini, lakukan saja. Kedua, berlanggananlah ke kode ilahi. Karena protokol ketidakterlihatan, tingkat lanjut akan segera hadir.
cara membuat ketidakterlihatan menjadi permanen. Cara memperluasnya ke rumah dan keluarga Anda. Tekan tombol langganan agar Anda tidak melewatkannya. Ketiga, sukai video ini. Orang-orang terpilih lainnya sedang mencari ajaran yang tepat ini. Tanda suka Anda memastikan mereka menemukannya. Dan setiap orang terpilih yang mempelajari ketidakterlihatan akan memperlemah sistem pemanenan. Lakukan ketiganya sekarang juga. Lalu malam ini sebelum Anda tidur, praktikkan penurunan frekuensi selama 5 menit saja. Hanya itu yang diperlukan untuk memulai. Dan besok Anda akan bangun dan menyadari ada sesuatu yang bergeser. Penindasan terasa lebih ringan. Serangan menjadi lebih tenang. Anda mulai menghilang, dan para arkon mulai takut kepada Anda. Yesus mengajarkan kepada orang-orang terpilih bagaimana menjadi tidak terlihat oleh arkon, bukan dengan bersembunyi, tetapi dengan menguasai frekuensi. Penurunan frekuensi menjatuhkan Anda di bawah radar mereka. Penyelubungan energi membuat Anda membaur dengan lingkungan. Penyelarasan monad mengangkat Anda di atas jangkauan persepsi mereka. 3 teknik, 3 jalan menuju ketidakterlihatan total. Dan mereka lebih takut akan hal ini daripada doa apapun, ritual apapun, atau teknik perang spiritual apapun yang pernah Anda gunakan. Karena ketika Anda tidak terlihat, Anda tidak bisa dipanen. Ketika Anda tidak bisa dipanen, Anda bebas. Dan orang terpilih yang bebas akan membangunkan orang terpilih lainnya. Sistem akan runtuh. Anda tidak lagi bersembunyi dari arkon. Anda beroperasi dari frekuensi yang tidak bisa mereka deteksi. Anda bergerak menembus realitas tanpa tersentuh. Anda tidak terlihat, dan ketidakterlihatan adalah kekuatan yang tidak akan pernah bisa mereka ambil dari Anda. Praktikkan penurunan frekuensi malam ini, 5 menit. Hanya itu yang diperlukan untuk memulai. Anda adalah orang terpilih. Anda sedang mempelajari ketidakterlihatan sekarang, dan para arkon takut pada apa yang tidak bisa mereka lihat. Anda tidak tersentuh.